Episode 29. Siapkan kopi dan bantal. Yo, lanjutkan cerita. Rena buru-buru membekap mulut sahabatnya dengan tangan. Dari tadi dia suka sekali berteriak hingga memancing para mata untuk menatapnya. Jangan teriak, Amelia putri. Ketus Rena, dia kembali duduk setelah Amelia tenang. Tadi kedua matanya membulat penuh, hingga hampir melompat dari tempatnya. Sejak kapan, Ren? Kok aku gak tahu? Baru semingguan, Mel, kamu juga bisa-bisanya nyembunyiin hal sebesar ini dari aku. Amelia nyengir, menampakkan deretan gigi putihnya. Sedangkan Rena, dia mendelikan matanya sebal. Dia kesal karena Amelia tak memberitahunya apapun tentang hubungannya dengan Smith. Tapi dia juga bersyukur, Smith adalah pria gentle yang mau bertanggung jawab. Dia hanya bisa berharap pria itu bisa membahagiakan sahabatnya. Selamat ya, Ren, semoga kamu sama Pak Roy bahagia selalu. Hubungan aku sama Pak Roy masih di backstreet, entahlah Mel. Aku tiba-tiba aja ngerasa ragu sama hubungan ini. Keluh Rena. Bukannya kamu naksir sama Pak Roy udah dari lama, Ren? Iya sih. Tapi aku cuma takut kalau dia gak tulus sama aku. Aku cuma takut kecewa nantinya, kalau ternyata dia cuma manfaatin aku, jadiin aku pelampiasan. Jawab Rena lesu. Loh, kok kamu pikirannya gitu, Ren? Ada masalah? Cerita sama aku siap dengerin. Sebagai sahabat yang baik, tentunya Amelia selalu mau mendengarkan setiap keluh kesah sahabatnya. Kamu ingat Rizka? Wanita yang nyuruh aku jauhin Pak Roy? Amelia menganggukkan kepalanya, pertanda dia mengingatnya. Aku melihat mereka bertemu, bicara serius dan diakhiri pelukan mesra kemarin. Jawab Rena sendu, matanya menyiratkan kesedihan. Jika Pak Roy belum menyatakan perasaannya, aku tak masalah, Mel. Mau dia ciuman atau apapun, aku gak peduli. Tapi ini terjadi setelah kami berdua sepakat untuk menjalin sebuah hubungan, meski backstreet. Aku juga salah, seharusnya aku gak langsung nerima ungkapan cinta Pak Roy hari itu. Tapi aku keburu seneng, karena rasa cintaku terbalas tanpa memikirkan gimana ke depannya. Jujur aja, aku kecewa sama diri aku sendiri. Rena menundukkan kepalanya, meremat jemarinya yang sedari tadi bertaut. Amelia masih diam, belum memberikan respon apapun. Dia masih menunggu Rena bercerita lagi, begitulah Amelia dia akan mendengarkan terlebih dulu sebelum memberi pendapat. Menurut kamu aku harus gimana sekarang, Mel? Tanya Rena akhirnya. Menurut aku, ya tentu kamu harus pertahanin hubungan kamu sama Pak Roy, Ren. Gak apa-apa sedikit berjuang di awal, kamu berhak bahagia. Rizka itu kan gak lebih dari sekedar masa lalunya aja, kamu masa depannya. Apa kamu udah tanya sama Pak Roy tentang perasaan dia sama Rizka? Rena mengangguk. Jawabannya gimana? Dia cuma bilang dia cuma masa lalu, dan kamu hanya perlu percaya padaku, itu aja. Coba aja kamu percaya dulu sama Pak Roy, Ren. Aku tahu karakter Pak Roy itu kayak gimana, dia pria yang tegas dalam mengambil keputusan. Bener kata Pak Roy, kamu hanya perlu percaya sama dia aja. Gak usah dengerin omongan orang lain, pada dasarnya mereka cuma iri. Tapi Mel, aku merasa gak percaya diri aja. Bukannya Pak Roy udah milih kamu buat jadi kekasihnya? Lalu apa yang harus kamu keluhkan lagi? Secantik apapun wanita di luaran sana, tetap saja Pak Roy milih kamu kan? Itu artinya kamu memiliki kelebihan sendiri. Sekarang kamu cuma perlu yakinin hati kamu aja. Amelia memberikan petuah berharganya. Makasih ya Mel, kamu udah mau dengerin aku, kasih solusi buat aku. Beruntungnya aku punya sahabat kayak kamu, sekali lagi makasih Mel. Rena memeluk kembali tubuh sahabatnya dengan erat, tak dapat dipungkiri. Amelia adalah sahabat terbaiknya, dia mampu menceritakan semuanya pada Amelia. Padahal dia biasanya tertutup, dan memilih memendam sendiri masalah yang dia alami. Sama-sama Ren, kita kan temenan. Aku juga beruntung punya sahabat kayak kamu,
kamu selalu ngertiin apapun keadaan aku. Udah ya, sekarang fokus aja sama hubungan kamu sama Pak Roy. Orang lain yang ngomong macam-macam, anggap aja angin lalu. Rena menganggukkan kepalanya mengiyakan. Sekarang, hatinya terasa lega karena sudah mencurahkan semuanya pada sahabat terbaiknya. Aku lanjut kerja ya, gak enak sama yang lain. Kamu juga sebaiknya cepetan ke ruangan Tuan Smith, nanti dia nyariin kamu. Rena mengedipkan sebelah matanya genit, menggoda Amelia. Gadis itu hanya tersenyum malu-malu, karena secara langsung dia sudah memberitahu aibnya sendiri. Amelia pergi ke ruangan Smith, ruangan yang biasanya dia bersihkan setiap pagi dengan dibumbui beberapa godaan dari sang pria. Tapi kini, ruangan itu menjadi ruangan kekasihnya, bukan atasannya lagi. Amelia membuka pintu kaca itu dengan perlahan, dia melihat kekasihnya sedang berkutat dengan benda persegi di depannya. Tangannya dengan lincah menekan keyboard laptop, sesekali dahinya mengkerut, entah pekerjaan apa yang membuatnya seserius itu. Lagi sibuk ya opa? Ayang, enggak kok. Udah selesai ngobrol sama Rena, sampai ninggalin aku. Cuma ditinggal bentaran doang, lanjutin aja kerjanya opa. Aku mau duduk aja, lemes banget. Kamu kan belum makan. Cetus Smith, dia mengingat gadisnya itu belum makan sejak pagi. Udah barusan makan bakso 2 porsi di kantin. 2 porsi? Yang bener aja, itu perut muat gitu? Tanya Smith meragukan. Perut aku bisa meregang opa, kayak karet. Jawab Amelia santai, dia duduk santai di sofa dengan memegangi perutnya yang terasa kram. Kamu memang berbeda dari yang lain, ya udah kamu istirahat aja dulu, kalau mau tidur masuk kamar aja, aku masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini juga. Amelia mengangguk patuh, dia memilih berbaring di sofa hingga matanya tertutup sempurna, hanyut dalam dunia mimpi. Sore harinya, Smith membangunkan gadisnya. Sudah waktunya pulang, tapi gadis itu masih tertidur lelap berselancar dalam dunia mimpi. Ayang bangun, kita pulang. Gadis itu hanya melenguh pelan, dan kembali memejamkan matanya. Malah bertukar posisi membelakangi Smith. Dasar kebo, susah sekali dibangunin. Gak biasanya begini. Oke, jangan salahkan aku kalau kamu terbangun sendiri nanti. Smith menyeringai, dia memiliki ide jahil untuk membangunkan gadisnya. Sudah pasti cara ini akan berhasil. Tangan nakal Smith merayap ke area inti gadis itu yang masih dibaluti segitiga berwarna hitam itu. Suruh siapa susah dibangunkan, hanya ini satu-satunya cara agar kamu bangun dan ternyata kamu bangun dengan sendirinya, bagaimana enak? Mau dilanjutkan atau tidak? Tidak, aku tidak nyaman. Jawab Amelia, dia mendorong tangan kekar itu dari area bawahnya yang terasa basah. Kenapa? Kamu nolak aku yang? Udah sore opa. Aku lapar lagi, nanti setelah makan boleh deh. Ya udah, ayo makan. Aku bakal ajak kamu ke restoran enak. Smith membersihkan jarinya dari sisa cairan milik gadisnya dengan tisu, dan menarik gadis itu keluar dari ruangannya. Asisten Roy menunggu di parkiran, tak sengaja matanya menatap kekasihnya. Sudah 2 hari gadis itu seperti menghindarinya, entah karena apa dia sendiri tak tahu kenapa. Tapi saat ini, dia melihat gadis itu tersenyum manis ke arahnya. Senyuman manis yang sudah dia rindukan, kini terlihat lagi. Nanti aku telepon, ucapnya tanpa bersuara. Gadis itu menganggukkan kepalanya dan pergi bersama teman-temannya ke halte bus. Melihat senyuman itu membuat Roy bersemangat, dia tak sabar ingin mengobrol ria dengan kekasihnya. Tapi dia harus menyelesaikan misi penting hari ini, tentunya misi perintah Smith. Tak lama, sepasang kekasih itu datang dengan tangan yang saling bertautan mesra. Pria itu menunduk hormat ke arah tuan mudanya. Selamat sore tuan dan nona muda. Sapanya seperti biasa, lalu membukakan pintu belakang. Setelah keduanya masuk, dia pun segera melajukannya dengan kecepatan sedang membelah jalanan padat, karena jam pulang kantor.
Mobil itu melaju ke arah tempat yang sebelumnya sudah disewa khusus untuk acara makan malam Smith dan Amelia. Tempatnya sudah didesain seromantis mungkin, dengan taburan kelopak bunga mawar di karpet merah dan lilin yang mengelilingi meja berbentuk hati. Amelia dibuat menganga saat melihat betapa indahnya tempat ini, padahal mereka hanya akan makan malam tapi malah disajikan dengan semewah ini. Dia tak berpikir macam-macam, mungkin hanya karena mereka tahu kalau Smith Alexander akan makan malam bersamanya di sini, jadi mereka melakukan yang terbaik. Smith menarik tangan gadisnya menuju meja yang sudah disediakan, alunan musik biola menambah kesan romantis, membuat senyum gadis itu terus tersungging. "Kamu suka?" Amelia menganggukkan kepalanya. "Tapi, menurut saya ini terlalu berlebihan. Kita hanya akan makan malam kan? Kenapa seperti ini?" "Tentunya untuk kamu sayang, tak ada yang berlebihan jika menyangkut dirimu," jawab Smith. Pria itu menatap gadisnya intens hingga membuat Amelia salah tingkah, karena pria itu menatapnya penuh cinta. Tak lama, lampu dimatikan. Lampu menyorot langsung ke arah meja yang mereka duduki. Amelia mengerutkan dahinya, dia masih belum mengerti ada apa sebenarnya. Belum selesai dia bicara, dia malah terbungkam saat melihat pria itu berjongkok di depannya. Tangannya memegang kotak berwarna merah dengan satu buah cincin bertahtakan berlian yang berkilau. Nampak begitu cantik saat tersorot lampu. "Aku tahu, hubungan kita diawali dari sebuah hubungan saling menguntungkan. Aku menginginkan dirimu sejak lama, hanya saja egoku mengalahkan semua rasa yang aku punya untukmu dan memendamnya sendiri. Entah kenapa aku malah menjeratmu dalam sebuah hubungan yang bisa dibilang buruk, tapi sekarang aku Smith Alexander, menginginkan dirimu menjadi masa depanku." Aku bukan pujangga yang pandai merangkai kata-kata indah untuk gadisnya. Sungguh ini pertama kalinya aku melakukan hal seromantis ini untuk seorang gadis. Tapi, kini aku melakukannya padamu. Aku menunjukkan kesungguhanku, rasa cintaku padamu. Amelia Putri, maukah kamu menikah denganku? Menjadi istri satu-satunya, dan ibu dari anak-anakku? Tanya Smith, matanya begitu mengharap. Sedangkan Amelia, dia tak kuasa menahan air matanya. Dia menutup mulutnya sendiri, tak menyangka, semua ini akan terjadi hari ini. Smith melamarnya dengan cara yang paling romantis dan berkelas. Dia bahkan rela menyewa seluruh restoran hanya untuk mengutarakan niatnya mempersunting gadis cantik pilihan hatinya. Yes or no? Salah, harusnya aku tak memberimu pilihan. Yes or yes? Tanya Smith lagi. Baiklah, kalau sudah begini aku bisa apa? Aku mau, jawab Amelia. Smith tersenyum sumringah. Dia bangkit dan menyematkan cincin berlian itu di jari manis gadisnya. Aku berjanji akan selalu membahagiakan dirimu sayang, aku berjanji. Ucap Smith, dia memeluk gadisnya dengan erat, Amelia juga membalas pelukan itu tak kalah erat. Aku percaya padamu, jadi buktikan. Jawab Amelia, dia menyandarkan kepalanya di dada bidang lelakinya. Tiba-tiba, duar. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Amelia, happy birthday to you. Apalagi ini? Amelia memekik saat melihat teman-temannya datang membawa kue ulang tahun, bahkan Rena juga ada di sana. Lagi-lagi, air mata Amelia meluncur bebas tanpa bisa dicegah. Dia menangis tergugu di pelukan Smith, dia bahkan tak ingat hari ini adalah hari kelahirannya sendiri. Hari ini, tepat pertambahan usianya yang ke-20 tahun. Selamat ulang tahun sayang, semoga panjang umur dan sehat selalu. Smith mengurai pelukannya, dia mengusap air mata yang luruh dari kedua matanya dengan lembut. Terima kasih sudah hadir di momen yang paling bersejarah, Opa. Ya, karena aku mencintaimu Amelia Putri. Aku juga mencintaimu Tuan Smith. Jawab Amelia lirih, ini pertama kalinya dia berani membalas ungkapan cinta pria itu. Apa? Tolong katakan sekali lagi, aku tak bisa mendengarnya tadi. Aku juga mencintaimu Tuan Smith. Ulang Amelia, sontak saja pria itu bersorak kegirangan.
Dia kembali memeluk tubuh gadisnya dengan erat, hingga membuat Amelia sesak. Sesak Tuan. Maaf sayang, aku terlalu bahagia. Terima kasih sudah membalas cintaku, aku takkan menyia-nyiakannya. Smith kembali merengkuh tubuh itu ke dalam dekapannya. Bisa gak pelukannya ditunda nanti? Tangan aku pegel nih, dari tadi pegangin kue tapi lilinnya gak ditiup-tiup. Malah sibuk sendiri. Cetus Rena dengan berani, padahal di depannya adalah direktur utama di perusahaan tempat dia bekerja. Tapi sepertinya tak berlaku untuk gadis barbar seperti Rena, buktinya dia berani bicara begitu. Padahal teman-temannya di belakang sudah memperingatkannya, tapi ya namanya pegel kan mau gimana lagi. Smith dan Amelia sontak saja melepaskan pelukan mereka, dan beralih ke arah kue yang dipegang Rena. Kue berbentuk hati dengan hiasan berwarna biru dan merah, tak lupa lilin yang mewakili usianya saat ini. Makek awis dulu sebelum tiup lilinnya Mel, ucap Rena. Amelia menganggukkan kepalanya. Dia memejamkan matanya, berdoa dalam hati. Tak lama dia kembali membuka matanya dan meniup lilin itu hingga padam. Potong kuenya sayang, Amelia menurut, dia memotong kuenya. Memberikan potongan pertamanya pada Smith, pada Rena di potongan kedua. Terima kasih sudah meyakinkan saya, terima kasih sudah menerima apa adanya. Ucap Amelia. Terima kasih juga buat kamu Ren, udah mau jadi teman aku selama ini. Selalu ada di setiap keadaan, selalu ngerti apapun kondisi aku. Selalu mau mendengarkan setiap masalahku, terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik. Pegangin. Pinta Rena pada temannya, dia menghambur memeluk Amelia. Sahabat terbaiknya yang kini berbeda status. Sama-sama Mel, semoga kamu selalu bahagia ya. Aku hanya berharap kamu bahagia dengan pilihan kamu. Jangan lupain aku ya Mel. Gak akan Ren, selamanya kamu tetap sahabat aku. Jawab Amelia, mereka berpelukan cukup lama menyalurkan kasih sayang sebagai sahabat. Udah pelukannya, dilarang peluk-peluk pacar saya lebih dari 1 menit. Rena mendelik, bisa-bisanya pria itu posesif bahkan pada perempuan. CKK, laki-laki cemburuan. Cibir Rena. Heh, kamu mau saya pecat hah? Kamu lupa saya siapa? Bodoh amat, sekarang traktir kita makan ya. Amelia tersenyum simpul melihat perdebatan antara kekasih dan sahabatnya. Ya udah sana makan yang banyak, usir Smith, mereka pun pergi dan duduk di meja yang sudah tersedia. Bisa-bisanya kamu temenan sama cewek model gitu yang, untung kamu gak ketularan anehnya. Jangan gitu opa, begitu-begitu juga dia temen yang paling ngerti. Sebenarnya dia baik kok, cuma ya kadang barbar. Amelia akui, berteman dengan Rena membuatnya sedikit-sedikit meniru kelakuannya. Tapi ya mau bagaimana lagi, cuma Rena yang mampu mengerti semuanya. Wah, sepertinya kita terlambat. Acara lamarannya udah selesai. 2 orang datang bersamaan. Apa, Bibi Rose? Maaf kami terlambat, kejebak macet. Roseanne mendekat dan memeluk singkat gadis itu. Bibi tahu dari siapa kalau Opa Smith melamar aku di sini? Ya tentu saja dari orangnya langsung, katanya mau ngelamar sekalian rayain ulang tahun kamu yang ke-20. Hah? Tapi kapan? Kamu ingat saat aku meninggalkanmu pagi hari yang sejuk, hingga membuat gadis cantik merajuk. Wajah Amelia memerah, kenapa harus diungkit sih? Kan Tengsin. Itu, aku pergi menelpon asisten Roy untuk mengurus semuanya dan ini hasilnya, kamu suka kan? Udah tahu pakai nanya, ketus Amelia, membuat Joseon dan Roseanne terkekeh. Cie resmi, cepetan halalin Smith. Tentu saja Bi, udah gak sabar pengen berumah tangga. Jawab Smith, membuat bibinya refleks memukul pelan bahu keponakannya. Kenapa sih kok digeplak? Jangan harap Bibi tak tahu apa isi pikiran kotormu itu Smith. Hehe, itu cuma pelengkap. Jawab Smith sambil cengengesan. Sudahlah, jangan bertengkar.
Ayo makan malam, merayakan resminya hubungan kami sekaligus hari ulang tahun Amel. Mereka pun menikmati hidangan yang tersaji, dengan sesekali dihadapkan dengan keromantisan sepasang kekasih itu. Tanpa mereka sadari, sedari tadi ada sepasang mata yang menatap mereka dengan tajam penuh kebencian. Marissa mengepalkan tangannya, entah kenapa kemanapun dia pergi selalu sial dan bertemu dengan mantan tunangannya dan si pelakor itu. Ya, tadi Marissa sedang makan malam di restoran itu sebelum pemilik restoran mengusirnya secara tiba-tiba dan mengatakan ada yang sudah menyewa restoran ini agar dikosongkan. Tentu saja Marissa marah dan kesal. Saat dia sedang me time dengan acara makan malam mahalnya, dia malah terganggu. Dia terus mengumpat kasar, dan baru terhenti saat melihat mobil mewah hitam berkilau datang. Dia tentu tahu mobil siapa itu, dia jelas penasaran akan ada acara apa di restoran itu hingga pemiliknya mengosongkan tempat itu hanya demi menyambut kedatangan seseorang. Tak lama, Smith keluar bersama Amelia. Gadis yang teramat dia benci, karena sudah menggantikan posisinya sebagai gadis yang dicintai oleh Smith, mantannya. Cih, ternyata Smith Alexander dan si pelakor itu yang datang. Kira-kira ada acara apa ya? Marissa berdecih, tapi itu tak mengurangi rasa penasarannya. Matanya membulat saat melihat Smith melamar gadis itu di depan matanya, jujur saja hatinya terasa sesak. Tapi dia bisa apa sekarang? Dia sudah tak punya hubungan apapun lagi dengan Smith. Kecuali mungkin dia terlalu berharap ingin kembali pada Smith. Cekak, sialan. Niat mau nenangin pikiran, malah kena sial. Gerutu Marissa, dia pergi dengan perasaan berkecamuk.